Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa kunci dan ternyata kunci ini menjadi penting kalau kita bepergian, meninggalkan rumah, meninggalkan kamar, kemudian dikunci dengan tenang. Nanti kalau sudah capek, apalagi kalau perjalanan panjang, kemudian sampai di rumah, sampai di kamar, tiba-tiba kunci dicari tidak ada. Maka kita emosi, sudah capek mau mandi, mau istirahat, ternyata masuk rumah pun susah. Ternyata badan yang keringat, yang kotor, berdebu, mau dibersihkan juga tidak bisa. Karena apa? Karena kuncinya kececer di mana tidak tahu. Nah, ini yang sering terjadi dan kita menjadi marah-marah sendiri. Kunci menjadi alat untuk masuk ke tempat kita, kamar kita, rumah kita, juga mungkin rumah yang kita tuju. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus, yaitu Petrus sebagai rasul, tetapi juga sebagai paus yang pertama. Yesus di dalam Injilnya mengatakan, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Padahal sebelumnya murid-murid yang lain selalu menjawab, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Tetapi menurut kamu sendiri, siapakah aku? Simon Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Maka Yesus mengapresiasi jawaban Petrus. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab engkau mengatakan apa yang dikehendaki Bapa, bukan mengatakan apa yang kamu kehendaki. Maka engkau akan menjadi batu karang. Engkau adalah Petrus, dan engkau adalah batu karang itu. Dan aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang itu, di atas Petrus, di atasmu." Memang saudara-saudari, Petrus akan menjadi martir di Roma, bahkan disalib dengan terbalik, karena ketika disalib dengan biasa, Petrus tidak merasa pantas menyamai hukuman gurunya, yaitu Yesus. Maka dia minta salibnya, penyalibannya dibalik. Dan itu menjadi dasar batu karang gereja. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus melanjutkan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu tetapkan di dunia akan ditetapkan di surga. Apa yang kamu tetapkan, kamu larang di dunia, akan dilarang di surga." Saudara-saudari yang terkasih, kunci kerajaan Allah. Kalau ini benar-benar kunci kerajaan Allah, tentu banyak orang sudah datang pada saya untuk memperebutkan kunci ini. Tetapi ini kunci rumah saya, kamar saya, jadi semuanya serba biasa, hanya simbol saja. Maka kalau kita mengenang atau merayakan tahta Santo Petrus Rasul sebagai pemimpin gereja, sebagai batu karang gereja, disitulah kita mensyukuri karena Yesus membangun gerejanya di atas batu karang yang kokoh, di atas pondasi yang kokoh, di atas Santo Petrus sebagai pemimpin jemaat atau pemimpin umat Allah yang menyatukan sebagai gembala utama, dan dia diganti oleh para penerusnya, para penggantinya, yaitu paus-paus berikutnya. Maka dapat dikatakan Petrus ini sebagai peletak gereja yang perdana, sebagai pemimpin yang perdana, dan kemudian diganti oleh pengikutnya
yang dulu sering disebut siapa, Yakobus, yang memimpin konsili di Yerusalem. Kemudian ada successio apostolica namanya, yaitu penerus warisan ajaran, dan pemimpin-pemimpin ini akan terus dilanjutkan sampai sekarang di Vatikan, yaitu Santo Fransiskus sebagai paus kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, apa yang sudah ditetapkan di dunia akan ditetapkan di surga. Apa yang sudah dilarang di dunia itu akan juga dilarang di surga. Kita bersyukur mempunyai satu ajaran yang jelas. Dengan penjaga ajaran iman, banyak tafsir tentang ajaran, tafsir tentang kitab suci, tetapi ketika masuk ke dalam dogma, semua dijaga oleh para penerus Santo Petrus ini, yang sering disebut tradisi successio apostolica, yaitu yang menjadi penerus untuk pewartaan apostolis bagi kerajaan Allah, bagi orang beriman yang mengimani pewahyuan Kristus. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak ada kata-kata gereja Katolik pecah. Tidak ada kata-kata gereja Katolik kemudian terjadi berkeping-keping. Itu karena sampai sekarang sudah 20 abad ke-21 nanti kita akan merasakan bagaimana tetap kesatuan itu, satu ajaran iman. Dan disinilah kita merasakan diberkati Tuhan karena ada penjaga iman di situ sebagai tanda rambu-rambu yang telah diberikan oleh Tuhan dengan kunci kepada Santo Petrus tadi. Apa yang kamu tetapkan di dunia akan ditetapkan juga di surga. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam segala liturgi, ritual, dalam segala ajaran, gereja Katolik selalu satu suara. Mungkin perbedaannya hanya dalam segi tafsir, dalam segi bagaimana mengaktualisasi dalam dunia sekarang, tetapi ajaran imannya selalu satu karena didasarkan pada batu karang yang kokoh, Simon Petrus, dan kemudian dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya. Dan pengikutnya ini akan menabiskan uskup. Uskup-uskup akan saling menabiskan. Kemudian ketika ada uskup baru, dan juga akan menabiskan imam-imamnya, maka disitulah yang disebut successio apostolica sampai ke para imam-imam di paroki kita. Maka kalau ada imam yang ditabiskan oleh seorang uskup yang bukan Katolik, yang tidak menerima tabisan dari sesama uskup Katolik atau dari paus sendiri, maka imam itu tabisannya tidak sah karena tidak mengikuti successio apostolica tadi. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman sekarang ini kita hanya bisa mensyukuri ketika kita mendengar bagaimana orang-orang berantem karena kepercayaannya, orang-orang berantem karena mungkin bahkan saling bunuh karena kepercayaan agama, padahal Tuhannya sama. Tetapi gereja Katolik mempunyai satu patokan, satu dasar, satu batu karang dalam hal dogma, ajaran iman yang pokok, yang selalu dipertahankan dan disebut sebagai titisan atau sebagai warisan dari Santo Petrus dan para muridnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita imani perayaan hari ini, yaitu peringatan atau perayaan tahta Santo Petrus yang akan diteruskan oleh pengikut-pengikutnya dan kemudian akan kita syukuri sebagai sumber dan dasar iman kita kepada Tuhan di dalam mencoba menanggapi wahyu yang diberikan oleh Tuhan.
Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.